Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Islam ribatan adinan bainal qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarramun wa muhtaramun, para guru, para kiai, para ajaran, para habaib, para sesepuh dan tokoh masyarakat, mohon izin hamba Allah yang lagi belajar jadi manusia lebih baik ini, mohon restu, mohon izin tak punya apa-apa, ilmu sedikit, maksiat masih sering. Mohon maaf lahir batin para kiai, para guru yang ada di belakang saya sekalian. Mudah-mudahan silaturahim kita setelah sholat subuh ini menjadi amal jariah dunia akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi pas saya mau ke depan, kata guru-guru mau dikawal, Ustaz ada musuh lagi. Bismillah, kalau terima ada amanatnya. Belum lama, cuman nggak viral memang. Ada juga di Aceh, saya lupa Aceh Selatan kalau nggak salah. Beritanya Selatan ya. Viral 2 hari yang lalu, ada seorang pendakwah lebih parah lagi, ditusuk malah di bagian dada. Ini jadi satu hal yang sangat memprihatinkan. Makanya mari sama-sama kita jagain guru kita, jagain kiai-kiai kita, jagain para tokoh dan sesepuh masyarakat kita, berkhusus yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Kiai Haji Sulaiman Wahimin selaku Ketua MUI Jagakarsa, Mukarram Ayahanda Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi LC, Mukarram Kiai Haji Jum Handa, Ustaz Nurjaya Kusuma selaku Ketua DPR Al-Wilayah, kemudian Mukarras Haji Ahmadi selaku Ketua Yayasan Al-Wilayah, kemudian sahabat saya Ustaz Imam Wahyudi, dan juga ada sahabat saya, guru saya Ustaz Fatullah. Semoga Allah melindungi beliau-beliau semua. Dan ayahanda ibunda yang berbahagia, di tengah-tengah pandemi COVID-19 banyak ulama kita yang baru-baru ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu baru saja meninggalkan kita semua almarhum Kiai Haji Nur Anwar, putra daripada almarhum Kiai Haji Nur Ali Mukasi, pendiri pondok pesantren At-Taqwa. Kemudian di saat yang bersamaan, tokoh Betawi Kiai kita Mukarram Kiai Haji Fahru Razi Ishaq, bahkan konon beliau kata juga meninggal karena COVID.
Makanya COVID ini antara ada dan tiada. Tapi terlepas dari itu semua, sebagai muslim yang baik, sebagai warga negara yang baik, kalau iman kita mau sempurna, ada 3 hukum yang perlu kita taati. Yang pertama, atiullah, taat, patuhlah terhadap hukum-hukum Allah. Apa itu cukup? Belum. Karena ada syarat yang kedua kalau iman kita mau sempurna. Apa itu? Wati'ur Rasul, taat dan patuh terhadap sunnah daripada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, waqulil amri minkum, jangan lupa kita juga perlu patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tapi rombongan jaga jarak agak ada apa ya? Jaraknya tak berlaku. Boro-boro lah saya tujuin ya Ustaz Fatullah. Saya ngisi beberapa malam yang lalu tausiah maulid di tempat orang dirawat Pak biangnya Wisma Atlet di Kemayoran. Saya kata bisa nonton jaga jarak, kagak juga ya. Artinya kita berdoa benar atau tidak, mudah-mudahan ini COVID-19 pandemi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pada pegel kagak seperti ini. Pegel kan? Kemarin COVID sian. Jangan kata PNS, jangan kata pengusaha, Ustaz atau Ustaz. Baju kagak. Sholat berjamaah di rumah masing-masing. Akhirnya pada dagang. Saya pun dagang. Dan segala hand sanitizer kita dagang. Kemudian cairan disinfektan, masker. Dan dagang turun-turun Ustaz. Dan kemudian dia lagi. Lah ada teman saya Ustaz datang ke rumah, Ustaz Jaki bayarin apa dagangan saya. Dagangan saya lagi apa dagangan gua. Miris kalau kita dengar. Makanya subhanallah. Ini saya senang banget Pak. Kita emang kangen banget suasana begini nih. Kumpul bareng dengerin tausiah. Sekarang Pak, tausiah kebanyakan pakai Zoom online. Ini yang yakin kita Zoom online ini ya. Jadi ceramah Pak, kayak orang goblok depan laptop. Yang dengerin ratusan, ada barang orangnya. Kelihatan gambar doang. Udah gitu kan Pak, kalau isu gambarnya bisa dihidden, bisa disembunyiin, suaranya bisa di mute. Kadang gambar semuanya hitam, gak ada palanya. Lalu kita yang ceramah kayak orang PA. Kita mau nasihati orang yang di laptop ya, capek, pegel. Makanya alhamdulillah bisa berkumpul begini ya Allah, wajahan biwajihin. Kita bisa silaturahim lagi, kangen Pak situasi begini. Apalagi sekarang Islam makin diacak-acak, lagi ramai lagi sekarang masalah karikatur. Presiden Prancis siapa namanya? Emmanuel Macron. Orang Prancis susah banget. Kita kata Macron, apa tahu udahlah orang Betawi kata siapa itu Ustaz? Macron katanya. Lah bagaimana kalau Macron? Habis digugat sama umat Islam sedunia, tetap aja dia nggak peduli. Ini lagi diancam sama Presiden Turki Erdogan. Subhanallah, kita satu kata, satu bahasa. Kenapa? Inilah junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling bukan cuma dicintai oleh para umatnya, tapi bahkan dicintai oleh Allah. Bahkan Allah memerintahkan dirinya dan para malaikat sebelum mengajak orang-orang mukmin untuk menyampaikan shalawat kepada seorang Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Ini alhamdulillah maulid udah banyak di mana-mana. Giro lagi kita, semangat lagi. Bayangin dari bulan apa kemarin kita itu Februari. Hampir setahun. Hampir setahun Pak. Di rumah ada di rumah. Bukan cuma nasi, habis beras kita gadoin. Terus akan kayaknya. Alhamdulillah ya Allah, sekarang kita bisa bertemu lagi, menuntut ilmu secara langsung, ngaji rutin bisa jalan lagi. Mudah-mudahan nggak ada PSBB lagi Pak, nggak ada lockdown lagi Pak. Katanya dapat sering, katanya sering dapat beras ya, dapat beras lagi kan. Bansos ya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa akan lahir penghina-penghina baginda kita Rasulullah SAW bukan hanya saat ini saja, di masa yang akan datang, pada era-era berikutnya, di zaman modern, pada abad yang selanjutnya akan hadir negara-negara seperti Prancis, presiden seperti Emmanuel tersebut yang akan menghina baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya satu, apa itu mengurangi kemuliaan seorang baginda Rasulullah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah tidak akan pernah menjadi hina. Siapa yang menghina Rasulullah, dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Dari sekian banyak pengalaman Pak, berapa banyak orang yang menghina Rasulullah, ujung-ujungnya azab turun untuk dia. Kita mah nggak nyumpahin ya. Ya kalau emang dapat azab ya alhamdulillah gitu. Bagaimana Rasul tidak mulia ya Allah? Rasul orang yang lisannya paling jujur, janjinya paling ditepati. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang sebenarnya hadis ini bisa menjadi tolak ukur kesempurnaan iman dan kemuliaan akhlak seseorang. Maqala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Ini ukuran akhlak. Kata Rasulullah, bukan bagian dari umatku man lam yarham saghirana. Kalau ada umatku yang enggak sayang sama orang yang lebih muda umurnya, walam yuwaqqir kabirana, dan bukan umatku kalau ada orang yang tidak menghormati orang lain yang lebih tua dari dia. Ini kan ukuran Pak. Jadi jangan mengaku iman kita sempurna kalau kita belum hormat sama orang tua yang lebih tua dan belum sayang sama yang lebih muda. Makanya hebatnya orang Indonesia, tradisi ketimuran itu tidak ada duanya Pak. Cuma di negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, ada istilah cium tangan. Bapak kalau ke Eropa, ke Barat, kalau kita kan manggil orang ada stratanya, ada ayahanda, ada kakanda, ada adinda, ada ananda. Sopan Pak orang Timur. Walaupun zaman sekarang banyak orang pada berlaku manggil ayahanda, pipi, padahal sama kita makan nasi ulang. Cuma pada bergaya doang. Inilah tradisi ketimuran hebat. Kita memuliakan orang lain yang lebih tua, bahkan yang lebih muda kita panggil ananda dan adinda. Itu orang Indonesia. Bapak ke Eropa, ke Barat Pak, ada anak panggil bapak kandungnya, nggak ada istilah ayahanda Pak. Michael. Mungkin kalau di kita manggilnya, misalnya namanya bapaknya duduk. Kira-kira sopan apa kagak? Tapi menurut kacamata mereka itu sebuah tradisi yang biasa. Nah inilah hebatnya Islam. Apalagi Islam di Indonesia yang sangat memuliakan nilai tradisi dan budaya. Makanya subhanallah, kita ini walaupun berbeda, beda bahasa, beda tradisi, beda budaya, bahkan beda agama, tapi ada istilah satu nusa,
satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Dan itulah sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Pak, kemuliaan Rasulullah bisa dilihat dari cara beliau bergaul. Ini hikmah buat kita, buat saya, buat kita semua. Rasulullah bergaul dengan orang yang umurnya jauh lebih tua, sepuh. Tempat Rasulullah curhat, berkeluh kesah, cerita kalau ada masalah apa-apa. Siapa sahabatnya? Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasulullah juga bisa bersahabat bukan cuma dengan yang sepuh saja. Dengan mantan preman juga Rasulullah dekat dan akrab. Umar bin Khattab, Asadus Sohra, singa padang pasir, mantan preman Pak. Dulu saking ditakutinnya Umar, jangankan manusia, Umar kalau lewat setan kabur. Nah, bayangkan. Saya bayangin kalau sekarang kan kita lihat setan baca ayat kursi. Dulu mungkin setan baca ayat kursi dari rumah kalian. Saking takutnya. Rasulullah juga bergaul dengan anak muda yang kaya raya, entrepreneur. Siapa? Utsman bin Affan, pengusaha, investor tunggal di dalam berdakwah penyebaran agama Islam. Di sisi lain, Rasulullah juga bergaul dengan anak muda, anak milenial. Kata anak zaman sekarang lagi, zaman now, yang masih muda umurnya jauh di bawah Rasulullah. Siapa? Ali bin Abi Thalib, yang kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa Ali babah. Aku ini kotanya ilmu dan Ali pintunya. Lihat, Rasulullah bisa bergaul dengan siapapun. Bahkan Rasulullah bergaul dengan sahabat yang hitamnya, yang warna kulitnya hitam gelap, yang sepanjang hidupnya tidak pernah ada yang sudi manusia manapun memeluk tubuh Bilal bin Rabah, karena dia seorang budak yang dianggap hina. Bilal bin Rabah. Tapi pada suatu hari ada sebuah kisah. Di saat Bilal bin Rabah sedang mengangkat barang di pasar, tiba-tiba ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Bilal bin Rabah kaget, sedih hatinya. Kenapa? Sepanjang hidup belum pernah ada yang ikhlas, ada yang rela memeluk tubuhnya. Tapi saat itu tiba-tiba ada orang tubuhnya wangi. Subhanallah. Penasaran Bilal bin Rabah ketika lihat ke belakang siapa yang memeluk tubuh Bilal bin Rabah. Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang menghina Rasul, sebenarnya bukan sedang menghina Rasul, tapi sedang menghina dirinya sendiri. Karena Rasul itu sosok yang paling sempurna untuk kita contoh kesehariannya. Baik, ada 3 hal yang di pengajian kali ini mudah-mudahan kita bisa mencontoh kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, akhlak itu ada 3: akhlak fikiran, akhlak lisan, dan akhlak perbuatan. Akhlak fikiran, Pak, maksudnya apa? Rasulullah itu selalu berbaik sangka terhadap siapapun. Husnuzon, positif thinking. Nggak pernah lihat orang lain dari sisi buruknya. Mohon maaf, kita lebih berusaha untuk mencontoh kemuliaan akhlak Rasulullah. Kita Pak, kalau dekat sama orang, segedek-gedeknya kita sama orang, jangan kata orang itu benar-benar salah. Benernya aja kita cari kesalahan. Benar banget. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, apa kata baginda Rasulullah ketika melihat orang lain, sejelek apapun manusia, orang lain di mata kita, kalau masih ada sisi baiknya, maka lihatlah kebaikannya. Itu yang susah Pak. Kita kalau kesel sama orang, susah banget ngasih maaf dan susah minta maaf. Kita datang lebaran aja kan. Kan kalau lebaran enak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ngomongnya mohon maaf lahir dan batin, lisannya minta maaf, tapi batinnya tidak memaafkan.
Itu yang susah. Makanya berbaik sangka itu susah Pak. Sama orang itu akhlak pikiran sama kayak kita pakai kacamata. Kacamata tergantung warna kacanya apa Pak. Contoh, kita pakai kacamata, warna kacanya merah, semuanya kelihatan jadi merah. Mangga yang mentah jadi matang Pak. Cuma gara-gara itu kacamata kacanya merah. Sebaliknya, Bapak pakai kacamata, kacanya warna hijau, semuanya kelihatan jadi hijau. Sejak itu yang matang dikatakan mentah. Yang salah matanya apa kacanya? Kacanya. Makanya mending pakai kacamata kayak kacamata saya nih, nggak ada kacanya. Bolong, cuma gaya-gayaan doang Pak. Yang merah tetap merah, yang hijau tetap hijau, yang biru tetap biru, yang hitam tetap hitam. Polos apa adanya. Harusnya seperti itulah kita berpikir. Dulu kan lagi rame-rame nih Pak. Ini tentang bagaimana kita harus banyak baik sangka. Ada lebih dulu beberapa tahun yang lalu sempat rame kalau kita harus jangan mengkonsumsi produk-produk yang diantaranya yang berbau fried chicken. Nah kemarin teman saya bilang lagi, Ustaz Zaki, jangan makan di itu fried chicken lah, saya sebut bilang. Oh kenapa? Produk Yahudi bukan. Kalau yang lain perempuan ribet. Emang kenapa? Nawarinnya suka macam-macam. Emang bagaimana nawarinnya? Bapak mau yang dada apa yang mahal? Udah kan? Saya heran kenapa sih kalian nawarin dada bapak? Bukan bapak mau saya apa tunggil? Udah gitu nggak sampai di situ. Kadang nanya habis nawarin dada apa paha, pakai bilang lagi mau di sini apa dibawa pulang rumah aja? Iya kan? Nggak cukup sampai di situ, nawarin lagi. Bapak mau yang original apa yang hot and spicy? Terakhir sebelum pulang tawarin lagi, Pak mau sekalian beli CD-nya. Wah, lengkap sudah. Makanya ada Allah. Ini kan kalau orang berpikir yang negatif, Pak, pikir udah kemana-mana, betul nggak? Yang lagi kita omongin apa ini? Ayam. Masalahnya ayam kampung apa ayam? Nah itu. Ada ayam kampung, ada ayam kampus Pak. Makanya subhanallah ya. Ini cara berpikir Pak, banyakin positive thinking. Kenapa orang sekarang kena banyak penyakit? Karena berawal dari cara dia berpikir, memandang orang lain dan memandang hidup. Bapak Ibu, saya sering nemenin acara di Amnesty TV, acaranya Ustaz dan silaman kolbu. Terlepas pro kontra, karena banyaknya keseruan, kita tidak mempermasalahkan itu. Terlepas ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bukan itu masalahnya. Saya cuma mau bilang, begitu banyak orang kena penyakit badannya, fisiknya, tubuhnya, karena gara-gara terlalu sering buruk sangka sama orang lain. Ada ibu-ibu kaya raya usaha, penyakitnya Pak, komplikasi, numpuk, semuanya ada. Pas saya nanti Ustaz Dano, ini ibu-ibu ke depan, ditanya sama Ustaz, ibu badannya sakitnya apa? Semuanya Pak Ustaz. Loh, semuanya Pak Ustaz. Ya sebutin Bu, kata semua ada namanya. Ya pokoknya semuanya Ustaz. Dari ujung kepala ke ujung kaki, ya sebutin mananya yang sakit. Dia kata apa? Semua Ustaz. Kepala, pundak, lutut, kaki, sampai gunting kan. Dari ujung sampai ujung sakit. Ternyata Pak, ketika ditanya, cuma gara-gara dia buka usaha udah 10 tahun. Enggak lama, setelah 10 tahun tetangganya buka usaha yang sama. Dapat setahun tetangganya usaha lebih maju, stres. Tiap malam kepikiran, nggak bisa tidur. Akhirnya ujung-ujungnya dia pergi kemana? Ke dukun. Dia rasa udah pokoknya dah, jualan tempat.
minta itu dukun buat nggak nanggung tetangganya biar dimatiin sekalian. Subhanallah. Berbalik kepadanya sendiri. Padahal ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau pikiran lagi iri, hati lagi iri, pikiran gak enak sama tetangga karena persaingan usaha, yang paling tepat mah istighfar aja udah. Jangan pakai segala yang enggak. Kita mohon maaf lahir batin, mikirin orang yang hartanya lebih dari kita, semalam gak bisa tidur. Itu yang dipikirin padahal satu orang doang. Bagaimana mikirin saya teh? Makanya ya Allah, hidup mah ngapain sekarang dibacanya? Satu, ikhlas aja udah. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul selalu berpikir positif. Karena kalau sudah berpikir positif, hatinya pun akan positif, hati akan bersih. Itulah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu dari surat Al-Ikhlas. Lihat surat Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas. Tapi ada nggak kalimat ikhlas di dalam ayat-ayatnya? Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Ada ikhlasnya ada? Ada. Ikhlas itu enak Pak. Gak pernah puyeng. Segala sesuatu ketika Allah kasih itu bisa jadi memang sudah catatan dari Allah. Makanya jangan kalah kita gula. Ya, ini teh, ini gula. Gula dimasukin ke teh diaduk. Tehnya jadi teh apa? Teh manis. Teh manis. Gula disebut kan? Ikhlas betul. Ikhlas. Kata gula biarin gula disebut. Ada hal yang ngejak gitu teh jadi manis, buah disebut biarin. Ini gula, ini kopi. Gula diaduk ke kopi. Kopinya jadi kopi mantap. Gula disebutnya? Ada. Kata gula biarin, gue ikhlas lagi. Ini terigu, ini gula diaduk-aduk. Jadi gue namanya bolong, namanya donat. Donatnya gurih, nggak ada donat gula. Donat gurih, gula nggak tersebut. Lempengan ada kaki-kaki, kaki yang bongkak, mondar-mandir ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh.